Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabad, yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli. Yang saya hormati yang mewakili Dinas Pendidikan. Yang saya hormati para kasih lingkup Kementerian Agama dan kasih PD Pontren dan kasih Bimas Islam. Dan saya hormati Kepala KUA Bonto Manai. Yang saya hormati yang mewakili camat, desa yang saya hormati, Bapak Ibu serta para santri yang saya banggakan dan saya cintai. Tentunya tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita ditakdirkan bertemu di tempat ini dalam rangka untuk acara open ceremony tahsin, program tahsin dan tajwid serta English Camp yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan kita, barometer kita untuk di dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Bapak Ibu yang kemuliakan, sebelum saya lanjut, permohonan maaf saya sampaikan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selayar yang tidak sempat hadir di tengah-tengah kita, berhubung beliau ada halangan sakit, ada dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak sempat hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, atas nama Kepala Kantor Kementerian atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selayar menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penggagas, kepada para panitia yang menggagas program ini sebagai program unggulan di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan itu di samping ini ada merupakan program prioritas, program unggulan di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para panitia dan semua yang terlibat di dalamnya diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga saya hormat kepada para tutor yang insya Allah akan meluangkan waktunya selama beberapa bulan di dalam membina anak-anak kita di pesantren ini. Bapak Ibu yang kemuliakan, tentunya sudah kita sama-sama tahu bahwa tujuan tahsin itu adalah untuk bagaimana memperbaiki bacaan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Syambil tadi, sesuai dengan yang ada jalur sanadnya. Mudah-mudahan dengan program ini anak-anak kita bisa dibekali dengan pengetahuan dalam membaca Al-Quran yang sesuai dengan tajwid dan makhrajnya yang tentunya sesuai dengan sanad yang dianutnya. Dengan program ini saya kira ini sangat penting, bukan saja untuk anak-anak kita, tetapi juga kita sebagai umat Islam harus mempunyai bacaan Al-Quran yang bagus. Oleh karena sedikit saja pengucapan yang salah dari dengan salah mengucapkan utamanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya akan lain. Oleh karena itu marilah kita belajar di dalam membaca Al-Quran ini. Hukum mempelajari tajwid ini adalah wajib bagi kita. Memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki cara penyebutan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu wajib hukumnya untuk kita pelajari, kita laksanakan
dan insya Allah kita bisa amalkan. Oleh karena ketika kita tidak bacaan kita saja yang tidak sesuai dengan hukum, maka itu akan salah artinya nanti. Oleh karena itu, walaupun kita sudah dewasa, sudah tua, tidak ada salahnya kalau kita juga belajar mempelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian seterusnya, di program ini juga, program unggulan ini juga ada English Camp. Ini juga tentunya sangat penting, oleh karena kita dalam menghadapi pasar global, kita dituntut untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah ini diajarkan di pondok pesantren ini dalam kurun waktu kira-kira 3 bulan ke depan. Insya Allah dengan pengetahuan dasar ini bisa dilanjutkan, tetapi butuh komitmen, butuh konsistensi, butuh keistiqamahan dari kita semua, baik itu para pembina maupun para santri di dalam mempelajari suatu ilmu. Oleh karena kalau kita tidak istiqamah, kita tidak konsisten, tidak ada komitmen antara pengajar kemudian santri, maka itu akan mustahil kita wujudkan anak-anak kita bisa berbahasa Inggris dengan baik. Oleh karena itu di kesempatan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya supaya bisa anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, utamanya di dalam ilmu tentang Al-Quran, baca Al-Quran dan English Camp, bahasa Inggris ini. Ini juga pernah dilakukan di MAN, tetapi waktunya sangat singkat, cuma 6 hari kalau tidak salah English Camp-nya. Nah, ini selama 3 bulan insya Allah akan ada perubahan di anak-anak kita, utamanya di dalam berbahasa Inggris. Ya, karena bahasa Inggris itu menurut pengalaman saya, walaupun kita belajar, ketika kita takut mengeluarkan, takut berbicara, maka itu tidak ada gunanya. Kita simpan saja karena kita malu-malu mengucapkannya. Itu pengalaman. Jadi saya pernah belajar satu kosakata banyak sekali, satu buku saya hampir tahu, tetapi tidak bisa speaking tidak bisa. Karena saya takut mengeluarkan, karena takut diketahui orang. Kalau diketahui orang kita tersinggung kan akan lain. Oleh karena itu saya harapkan kepada para santri-santri kita beranilah mengeluarkan berbahasa Inggris, walaupun itu salah nanti diperbaiki oleh tutornya. Jadi ini dalam, memang ini agak bagus karena di dalam suatu kompleks kawasan yang insya Allah kita akan berbahasa Inggris terus. Nah, dengan kebiasaan itu saya kira akan memberanikan para santri kita untuk berbahasa Inggris. Nanti setelah lepas dari sini baru kita praktekkan di luar. Ketika ada turis ya kita bisa coba-coba. Itu tuh sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan, karena sebenarnya kita malu-malu karena belum menjadi kebiasaan kita. Ketika kita sudah biasa, nah orang itu bisa cakap berbahasanya orang karena dia berani mengeluarkan. Demikian juga di bahasa lain, misalnya bahasa Bugis, oleh karena saya bergaul dengan orang Bugis tapi tidak pernah tahu bahasa Bugis karena takut mengeluarkan. Karena itu keberanian penting untuk berbicara, nanti kita perbaiki. Bapak Ibu yang kumuliakan, ada program prioritas Kementerian Agama yang ada 7, dan diantaranya adalah kemandirian pesantren. Oleh karena itu tadi saya berkesempatan untuk melihat-lihat apa potensi yang dimiliki pesantren ini ke depannya dalam rangka untuk kemandirian pesantren. Artinya apa? Pesantren itu bisa membiayai dirinya sendiri. Di sini potensinya kalau saya lihat agak bagus. Misalnya kita beternak, kemudian didampingkan, atau kita juga mengelola pertanian, karena saya lihat ada perkebunan jeruk manis, dan ada juga di sana saya lihat ada sawi, ada banyak tanaman, ada juga pepaya.
Saya kira itu bisa dikembangkan, kita padukan. Ya, peternakan, kotoran peternakan itu kita pergunakan untuk pupuk. Tetapi jangan langsung, harus difermentasi dulu. Jadi kotoran hewan itu jangan langsung diberikan kepada tanaman, tetapi harus difermentasi. Minimal 15 hari baru kita berikan, kita taburkan di tanaman itu. Karena kalau langsung biasanya mati. Oleh karena itu saya kira perlu pendampingan atau minta tolong ke dinas terkait dalam rangka pengembangan kedua potensi ini, yaitu pertanian dan peternakan. Dan insya Allah ketika bisa dikembangkan, maka pesantren ini bisa mandiri ke depannya. Karena itu memang harapan pemerintah, bagaimana kemandirian pesantren itu bisa diwujudkan ke depannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya harapan kita bersama, mudah-mudahan dengan program unggulan ini, pesantren Karajaang, pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim ini bisa lebih maju lagi ke depannya. Karena kalau saya lihat perubahannya selama beberapa tahun, perubahannya lebih begitu besar. Mungkin karena ada donatur yang memberikan bantuannya ke pesantren ini. Waktu saya datang di sini belum ada jalan setapaknya, belum ada ini, baru ini yang dibelakang dengan ini. Sekarang saya lihat bangunannya sudah banyak, musallahnya juga sudah bagus. Insya Allah kalau itu dipadukan di samping belajar agama, karena itu akan memberi berkah kepada apapun yang kita usahakan. Jadi ketika agama itu baik, maka akan memberi berkah kepada lingkungannya. Mungkin tanah yang di sini yang dulunya tidak subur akan memberikan kesuburan, akan diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa kembangkan apapun yang akan kita tanam di tempat ini. Karena dulu ini adalah merupakan tanah-tanah yang kritis kalau kita lihat, tidak ada yang bisa tumbuh kecuali kalau tumbuh sendiri. Jadi untuk pertanian agak-agak susah, tetapi mungkin karena adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan agama yang diberikan kepada santri-santri kita, itu akan semuanya bisa bagaimana niat kita dalam menjalani apapun aktivitas kita ke depannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dari permohonan maaf dari kepala kantor, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.